quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan pemuda hari ini. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ummatuna Bainal Qurnain menjelaskan bahwa dua buah kebangkitan yang paling manis dan paling gemilang adalah kembalinya pemuda kepada ajaran agama yang berperan untuk memajukan umat saat sekarang ini. Namun, jika dilihat generasi saat ini, banyak dari mereka yang terhantam gelombang globalisasi. Mereka tertipu dengan gemerlapnya duniawi. Mereka mempertontonkan aurat dengan bersimbolkan tren pergaulan masa kini. Kondisi inilah yang menyebabkan dekadensi generasi pemuda silih berganti. Hal ini juga yang menunjukkan betapa pentingnya generasi muda dalam mencapai cita-cita bangsa dan agama. Tugas kita hari ini adalah meneladani kiprah pemuda ideal, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran agar kita mampu menjadi generasi muda yang berkarakter Qur'ani. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami dari MA At-Tahiriyah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Menciptakan Generasi Muda yang Berkarakter di Tengah Keberagaman Umat. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Sadaqallahu
Al-Quranul Azim karangan Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi juz 3 halaman 1394 menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang paling baik yang kita ambil untuk bekerja kepada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Kedua sifat ini dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, yakni kuat dan amanah, al-qawiyul amin. Ibnu Taimiyah dalam Syarah Syariah menjelaskan bahwa kedua sifat ini harus bisa dipegang oleh seseorang yang diberi tugas, karena dalam konteks generasi muda untuk bisa membangun bangsa dan agama harus memiliki kekuatan baik rohani maupun jasmani yang berlaku amanah. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 334 menjelaskan bahwa kekuatan yang dimaksud dalam ayat tadi adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah kemampuan menata ekonomi yang matang dan sejahtera, kematangan dalam membuat rencana masa depan yang gemilang, kematangan dalam berpikir dan bertindak, dan yang paling penting adalah kemampuan dalam mengendalikan nafsu diri. Sebab tidak sedikit generasi muda kita yang terjebak ke dalam pergaulan bebas sehingga butanya masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dimaksud bukan berarti memiliki otot yang besar, akan tetapi visi dalam menata kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisa as-sadid bis-sar'ah, innama asy-syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun 'alaih. orang yang kuat bukanlah orang yang jago dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan amarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, generasi penerus bangsa harus memiliki sikap dan sifat amanah. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi jilid 2 halaman 69 sampai 70 menjelaskan bahwa amanah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, amanah seorang hamba kepada Tuhannya, Amanatul 'abdi mar-rabbi. yang kedua, amanah seorang hamba kepada yang lainnya, Amanatul 'abdi ma'an nasi. yang ketiga, amanah seorang hamba kepada dirinya sendiri, amanatul abdi ma'an nafsi. Saat ini kita tidak mungkin menutup mata. Di sisi lain, tidak sedikit generasi muda kita yang terbius ke dalam pergaulan bebas, seks bebas yang merajalela, bahkan di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini ditimbulkan oleh persahabatan yang tidak mau dibilang kampungan, sehingga terjadilah perzinahan, Pemerkosaan, perjudian dan narkoba yang membudaya. bahkan saat sekarang ini kita ditimbulkan dengan kalimat pacaran Islami. Penasaran apa itu pacaran Islami? Mungkin menurut mereka pacaran Islami adalah siapa yang mau pacaran ketika seorang laki
ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu mari kita persiapkan generasi muda yang mempunyai kekuatan baik ilmu fisik maupun mental spiritual. Hal ini bisa kita dapatkan apabila kita giat dalam belajar, gigih dalam berusaha, serta tekun dalam beribadah. Insya Allah terwujudlah generasi muda yang berkarakter Qurani serta kuat dan amanah. Dari perayaan ini, sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha